Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang terkasih, di zaman dahulu, perdagangan orang untuk menjadi hamba atau menjadi budak adalah hal yang biasa. Ketika seorang hamba dibeli oleh seseorang, maka hamba tersebut tidak lagi mempunyai hak atas hidupnya, melainkan beralih menjadi milik sepenuhnya dari orang atau tuan yang membelinya. Karena itu seorang hamba tidak mempunyai hak untuk menolak atau membantah setiap perintah tuannya. Kapanpun si tuan memerintah, seorang hamba harus taat melakukannya. Artinya, seorang hamba harus siap sedia selama 24 jam penuh untuk melayani dan menerima perintah dari tuannya. Setiap orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya, kita harus taat sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan yang adalah Tuhan kita. Berbicara tentang hamba, Kristus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Filipi 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, jika Kristus tidak taat dan tidak memiliki hati hamba, maka pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia tidak pernah akan terjadi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah sepatutnya kita memiliki hati hamba, saudara, yaitu mau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, sedangkan firman-Nya adalah perintah-perintahnya. Ketaatan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Jadi yang diperlukan dari kita adalah mau atau tidak. Kemauan, bukan kemampuan. Dan sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah setia.
Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudaraku, kita harus setia kepada Tuhan karena Dia telah membeli kita dari pasar dosa dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri, dan sudah lunas terbayar. Ingatlah, Kolose 3 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu jelas Engkau nyatakan kepada kami. Hati hamba harus kami miliki sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, karena teladan kami yang terbaik adalah Engkau dalam kesetiaan dan ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa memuliakan nama Tuhan, karena teladan itu akan menolong kami semua supaya hidup kami menjadi hamba-hamba yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dengan hidup setia kepada Tuhan, dengan hidup taat kepada Tuhan yang telah menebus dosa kami dan yang telah melunasi semua hutang dosa itu dengan darah Kristus, dan akan memberi upah bagi setiap kami yang setia hingga akhir. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dan biar firman ini berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan